Selamat pagi. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5 auditing. Saya sebagai ketua Raini Beta Octavia P dengan NIM 411-200-1121 yang beranggotakan pertama Ramos Ernesto Simanjuntak dengan NIM 411-200-1094. Kedua, Anindita Aulia Salsabila dengan NIM 411-200-1111. Yang ketiga, Astri Fauzia Bakris dengan NIM 411-200-1099. Yang keempat, Weliala Sinaga dengan NIM 411-200-1101. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang audit kepatuhan prosedur di Natural Mesek and Refleksiologi. Definisi auditing. Menurut Ernst, auditing adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi dari bukti-bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Definisi audit kepatuhan. Audit kepatuhan merupakan audit yang bertujuan untuk mempertimbangkan apakah klien telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi. Internal Control Questionnaire atau ICQ, yaitu mengajukan serangkaian pertanyaan tentang pengendalian dalam setiap area audit sebagai alat untuk mengidentifikasi deviasi pengendalian internal. Program audit. Program audit adalah mengatur secara sistematis prosedur audit yang akan dilaksanakan selama audit berlangsung. Program audit juga mendokumentasikan strategi audit. Bukti audit. Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung data yang disajikan dalam laporan keuangan, yang terdiri dari data akuntansi dan informasi pendukung lainnya, yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatannya mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Hasil pengisian ICQ untuk SOP pelayanan konsumen. Pertanyaan pertama, apakah karyawan atau karyawati Natural Mesek and Refleksiologi selalu memberikan salam, sapa, dan senyuman kepada setiap customer? Jawabannya ya, karena kami sudah melakukan pengamatan langsung dan kami mendokumentasikan hal tersebut. Pertanyaan kedua, apakah karyawan atau karyawati selalu menanyakan kebutuhan customer? Jawabannya ya, karena kami melihat secara langsung karyawan dan karyawatinya menanyakan langsung kebutuhan customer. Pertanyaan ketiga, apakah karyawan atau karyawati Natural Mesek and Refleksiologi selalu memberikan konsultasi ketika customer merasa kebingungan? Jawabannya ya. Pertanyaan keempat, apakah karyawan atau karyawati selalu menawarkan treatment yang lain kepada customer di setiap akhir waktu? Jawabannya ya, karena kami melakukan pengamatan dan mendengar langsung ketika karyawan menanyakan dan menawarkan treatment lain kepada customer di akhir waktu. Pertanyaan kelima, apakah karyawan atau karyawati selalu cekatan dan sigap dalam melayani pelanggan? Jawabannya ya, karena dari hasil pengamatan kami melihat karyawan sangat sigap melayani pelanggan. Pertanyaan keenam, mintalah bukti pembayaran atau tagihan kepada customer. Jawabannya ya, karena kami sudah memiliki bukti tagihan dan bukti pembayaran. Hasil pengisian ICQ untuk SOP penanganan komplain. Pertanyaan pertama, mintalah dokumen pengklasifikasian keluhan berdasarkan jenisnya.
Jadi jawabannya tidak ada karena karyawan tersebut selalu menanyakan langsung dan tidak ada dokumentasi tertulis untuk pengklasifikasian keluhan. Pertanyaan kedua, apakah laporan dan keluhan dari pelanggan ditangani oleh bagian yang terkait, pelayan, kasir, atau manajemen? Jawabannya ya. Pertanyaan ketiga, apakah karyawan dan natural selalu menjawab semua keluhan dari masalah yang terjadi? Jawabannya ya. Pertanyaan keempat, apakah karyawan dan karyawati selalu memberikan tindakan pencegahan atas masalah yang pernah terjadi? Jawabannya tidak, karena karyawan tersebut memberikan informasi selalu tidak ada hal-hal yang bermasalah. Hasil pengisian ACQ untuk SOP pembuatan kartu member. Pertanyaan pertama, apakah karyawan atau karyawati dan natural selalu menawarkan customer untuk membuat kartu member pada saat pembayaran tagihan? Jawabannya ya. Pertanyaan kedua, apakah karyawan atau karyawati selalu memberitahukan kelebihan dari adanya kartu member? Jawabannya tidak. Pertanyaan ketiga, apakah karyawan atau karyawati selalu menanyakan nomor telepon serta nama customer dalam pembuatan kartu member? Jawabannya ya. Pertanyaan keempat, apakah karyawan atau karyawati mencatat nama serta nomor telepon customer di belakang bagian kartu member? Jawabannya ya. Pertanyaan kelima, apakah setelah pencatatan data pribadi, customer, nama serta nomor telepon, karyawan atau karyawati langsung memberikan kartu member kepada customer? Jawabannya ya. Mintalah kartu member. Jawabannya ya. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya, Astri. Terima kasih. Kesimpulan sementara. Dari hasil wawancara atas pertanyaan sebagaimana dipaparkan di muka, dapatlah disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugas dan prosedur dan natural message dalam pelaksanaan audit kepatuhan dapat ditarik kesimpulan sementara sebagai berikut. Yang pertama, dari 15 jenis pertanyaan yang diberikan the natural message menunjukkan presentasi 80% dengan jawaban iya. Yang kedua, dikatakan bahwa the natural message sudah melakukan tugasnya sesuai dengan SOP atau standar operating procedure. Yang ketiga, bisa dikatakan juga bahwa the natural message ini memiliki kesadaran yang sangat tinggi terhadap tugas dan fungsinya. Yang keempat, dikatakan juga bahwa the natural message ini sudah melaksanakannya dengan baik menggunakan boran dan checklist. Dan yang terakhir, dalam melakukan rekapitulasi the natural message bisa dikatakan melaksanakannya dengan baik bahkan dilakukan tiap bulannya. Selanjutnya yaitu program pemeriksaan pengujian pengendalian, pengujian kepatuhan prosedur the natural message and refleksiologi. Terdapat program audit bagian yang pertama yaitu pelayanan konsumen. Terdapat poin pertama yaitu lakukanlah pengamatan secara langsung apakah karyawan karyawati natural message selalu memberikan salam sapa dan senyuman kepada setiap customer. Sudah dilakukan pengamatan secara langsung dan terdapat dokumentasi juga saat memberikan salam, sapa, dan senyuman. Poin yang kedua yaitu lakukanlah pengamatan secara langsung apakah karyawan karyawati selalu menanyakan kebutuhan customer. Dan sudah dilakukan pengamatan secara langsung, terdapat dokumentasi saat menanyakan kebutuhan customer. Yang ketiga yaitu lakukan pengamatan secara langsung apakah karyawan karyawati natural message and refleksiologi selalu memberikan konsultasi ketika customer merasa kebingungan. Sudah dilakukan pengamatan secara langsung, terdapat juga dokumentasi saat memberikan konsultasi kepada customer. Poin yang keempat yaitu lakukan pengamatan secara langsung apakah karyawan karyawati dan natural message selalu menawarkan treatment yang lain kepada customer setiap di akhir waktu. Dan sudah dilakukan pengamatan secara langsung dan terdapat dokumentasi saat menawarkan treatment lain ke customer. Poin yang kelima yaitu lakukan pengamatan secara langsung apakah karyawan karyawati dan natural message selalu cekatan dan sigap dalam melayani pelanggan.
Sudah dilakukan pengamatan juga secara langsung, terdapat dokumentasi saat sigap dalam melayani customer atau pelanggan. Poin yang terakhir yaitu mintalah bukti pembayaran atau tagihan kepada customer. Sudah menerima bukti pembayaran. Bagian selanjutnya yaitu bagian penanganan komplain. Poin yang pertama yaitu mintalah dokumen pengklasifikasikan keluhan berdasarkan jenisnya. Sudah meminta dokumen keluhan tetapi tidak ada. Poin kedua yaitu lakukan pengamatan secara langsung apakah laporan dan keluhan dari pelanggan ditanganin oleh bagian yang terkait, pelayan, kasir ataupun manajemen. Sudah dilakukan pengamatan tetapi tidak ada dokumentasi. Poin yang ketiga yaitu lakukan pengamatan secara langsung apakah The Natural Match ini selalu menjawab semua keluhan dari masalah yang terjadi. Sudah dilakukan pengamatan tetapi tidak ada dokumentasi. Poin yang keempat yaitu lakukan pengamatan secara langsung apakah karyawan-karyawati The Message ini selalu memberikan tindakan pencegahan atas masalah yang pernah terjadi. Sudah melakukan pengamatan tetapi tidak ada memberikan tindakan pencegahan ataupun dokumentasi. Selanjutnya bagian yang terakhir yaitu pembuatan kartu member. Poin pertama, lakukan pengamatan secara langsung apakah karyawan-karyawati dan Natural Message selalu menawarkan customer untuk membuat kartu member pada saat pembayaran tagihan. Kami sudah melakukan pengamatan bahwa karyawan menawarkan customer untuk membuat kartu member saat pembayaran penagihan dan juga terdapat dokumentasi. Poin yang kedua itu lakukan pengamatan secara langsung apakah karyawan-karyawati dan Natural Message ini selalu memberitahukan kelebihan dari adanya kartu member. Sudah dilakukan pengamatan tetapi tidak diberitahukan kelebihan dari kartu member tersebut. Poin ketiga, lakukan pengamatan secara langsung apakah karyawan-karyawati dan Natural Message selalu menanyakan nomor telepon serta nama customer dalam pembuatan kartu member. Sudah dilakukan pengamatan dan juga terdapat dokumentasi. Poin yang keempat yaitu lakukan pengamatan secara langsung apakah karyawan-karyawati dan Natural Message and Reflexology mencatat nama serta nomor telepon customer di bagian belakang kartu member. Sudah dilakukan pengamatan juga dan juga terdapat dokumentasi. Poin yang kelima yaitu lakukan pengamatan secara langsung apakah setelah pencatatan data pribadi customer, nama serta nomor telepon, karyawan-karyawati dan Natural Message ini langsung memberikan kartu member kepada customer. Sudah dilakukan pengamatan dan juga terdapat dokumentasi memberikan kartu member kepada customer tersebut. Poin yang keenam itu yaitu mintalah kartu member. Sudah meminta sampel dan juga terdapat dokumentasi. Selanjutnya temuan. Berdasarkan dari program audit yang telah dilakukan oleh kelompok kami, ditemukan beberapa standar operasional yang tidak dijalankan dengan semestinya. Di antaranya, yang pertama, karyawan dan karyawati dan Natural Message ini tidak ada tindakan pencegahan atas masalah yang pernah terjadi. Seharusnya dengan adanya pencegahan masalah yang akan terjadi merupakan nilai tambah bagi kepuasan dan kenyamanan pelanggan. Yang kedua yaitu karyawan-karyawati dan Natural Message ini tidak memberitahukan kelebihan dari kartu member. Sedangkan di kartu member terdapat free totok wajah jika sudah 8 kali dalam melakukan treatment di Natural Message ini. Selanjutnya kertas kerja pengujian pengendalian prosedur The Natural Message and Reflexology. Yang pertama yaitu kertas kerja prosedur 1, bagian prosedur pelayanan konsumen yang terkait dengan pengujian kepatuhan prosedur pelayanan konsumen dalam memberikan salam, sapa, dan senyuman kepada setiap pelanggan. Dapat dibuktikan bahwa karyawan melakukan prosedur tersebut melalui pengamatan secara langsung dan terdapat bukti dokumentasi. Perkenalkan, nama saya Welela Sinaga dengan NIM 41120011101. Di sini saya akan menjelaskan bagian B yaitu kertas kerja prosedur yang kedua. Prosedur pelayanan konsumen. Pengujian kepatuhan prosedur pelayanan konsumen selalu menanyakan kebutuhan kepada pelanggan. Dapat dibuktikan bahwa benar adanya karyawan menanyakan langsung kebutuhan yang diinginkan oleh customer melalui pengamatan secara langsung dan terdapat bukti dokumentasi. C. Kertas kerja prosedur yang ketiga. Prosedur pelayanan konsumen. Penguji kepatuhan prosedur pelayanan konsumen mengenai memberikan konsultasi kepada customer yang sedang kebingungan. Dapat dibuktikan benar adanya bahwa karyawan memberikan konsultasi
dan memberikan solusi atas kebingungan customer melalui pengamatan secara langsung dan terdapat bukti dokumentasi. Atas kerja prosedur yang keempat, prosedur pelayanan konsumen. Pengujian kepatuhan prosedur pelayanan konsumen mengenai karyawan yang selalu memberikan penawaran treatment yang lain kepada customer di setiap akhir waktu kepada customer dapat dinyatakan benar adanya melalui pengalaman secara langsung dan terdapat bukti dokumentasi. Kertas kerja prosedur yang kelima, prosedur pelayanan konsumen. Pengujian kepatuhan prosedur pelayanan konsumen mengenai karyawan bekerja dengan cekatan dan sigap dalam melayani pelanggan dapat dinyatakan benar melalui pengalaman secara langsung dan terdapat bukti. Kertas kerja prosedur yang keenam, yaitu prosedur pelayanan konsumen. Pengujian kepatuhan prosedur pelayanan konsumen terkait bukti pembayaran atau tagihan kepada customer dibuktikan dengan adanya bukti pembayaran atau tagihan yang diminta. Kertas kerja prosedur yang ketujuh, prosedur penanganan komplain. Pengujian kepatuhan prosedur pelayanan komplain mengenai dokumen pengklarifikasi keluhan berdasarkan jenis merupakan benar, namun bukti atau dokumen keluhan tersebut tidak ada dikarenakan komplain itu dilakukan secara langsung atau secara lisan kepada customernya. Jadi jikalau ada komplain, mereka tuh memberikan langsung kepada customernya, tidak melakukan bukti atau tidak melakukan bukti tertulis. Kertas kerja prosedur yang ke-8, prosedur penanganan komplain. Yang pertama itu tempat pelayanan itu pelayanan, indeksnya itu A, yang berarti telah melakukan pengamatan. Dan yang kedua itu ada tempat pelayanan kasir, telah melakukan pengamatan. Yang ketiga manajemen, telah melakukan pengamatan. Totalnya itu yang telah melakukan pengamatan ada 3 dan tidak melakukan pengamatan ada 0. Yang A itu telah melakukan pengamatan dan indeks yang B itu tidak melakukan pengamatan. Catatan pemeriksaan yang sampel dipilih di 3 tempat. Bukti pendukung berupa pengamatan. Dari 3 sampel tersebut, ketiganya mempunyai laporan dan keluhan dari pelanggan. Kertas kerja prosedur yang ke-9, prosedur penanganan komplain. Pengujian kepatuhan prosedur penanganan komplain terkait karyawan yang selalu menjawab semua keluhan dari masalah yang terjadi benar adanya dengan melakukan pengamatan yang dilakukan anggota kelompok 5 namun tidak ada bukti dokumentasi. Selanjutnya ada kertas kerja prosedur yang ke-10, prosedur penanganan komplain. Pengujian kepatuhan prosedur penanganan komplain terkait pihak refleksiologi yang memberikan tindakan pencegahan atau masalah yang pernah ada. Prosedur ini sudah dilakukan pengamatan oleh kelompok kami, namun pihak refleksiologi tidak ada memberikan tindakan pencegahan atau masalah yang pernah terjadi oleh customer. Perkenalkan, nama saya Ramos Ernesto Simanjuntak dengan NIM 4112001094. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai kertas kerja prosedur ke-11, 12, 13, 14, 15 serta bukti dokumen kertas kerja prosedur. Pada kertas kerja prosedur 11, di situ terdapat pengujian kepatuhan prosedur pembuatan kartu member mengenai pihak refleksiologi yang selalu menawarkan pembuatan kartu member kepada customer. Nah, dan itu merupakan benar adanya bahwa karyawan selalu menawarkan hal tersebut dengan adanya pengamatan secara langsung yang dilakukan beserta bukti dokumentasinya. Kemudian pada kertas kerja prosedur 12, di situ dilakukan pengujian kepatuhan prosedur pembuatan kartu member terkait dengan pemberitahuan kelebihan dari kartu member tersebut dan hasil pengamatan oleh anggota kelompok 5 bahwa pihak refleksiologi itu tidak melakukan hal tersebut dan membiarkannya saja dan juga terdapat bukti dokumentasinya. Kemudian pada kertas kerja prosedur ke-13 di situ dilakukan pengujian kepatuhan terkait dengan menanyakan nama dan nomor telepon dalam pembuatan kartu member dan ini benar adanya dilakukan oleh karyawan dan terdapat bukti dokumentasinya. Selanjutnya pada kertas kerja prosedur ke-14 itu melakukan pengujian
terhadap pencatatan nama dan nomor telepon customer dalam pembuatan kartu member, dan ini benar terjadi dan dilaksanakan dan dapat dibuktikan dengan adanya dokumentasi. Kemudian pada kertas kerja prosedur ke-15 terdapat pengujian kepatuhan prosedur pembuatan kartu member mengenai penyerahan langsung kartu member setelah dilakukan pencatatan nama dan nomor telepon. Dan ini benar dilakukan oleh karyawan refleksiologi dan sesuai prosedur dan dapat dibuktikan dengan adanya dokumentasi. Selanjutnya ialah bukti dokumen kertas kerja prosedur. Nah, di sini ada 3 SOP yang kita pakai, yaitu SOP pelayanan pelanggan, kemudian ada SOP penanganan komplain, serta SOP pembuatan kartu member. Nah, pada slide selanjutnya juga itu di situ ada dokumen. Yang di sebelah kiri itu adalah dokumen tentang pembayaran secara online, dan di kanan itu adalah contoh dari kartu member. Mungkin itu aja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Kesimpulan akhir, melalui project based learning yang sudah kami lakukan untuk melakukan proses audit terhadap prosedur pelaksanaan kepatuhan, prosedur denatural massage and reflexology, kami menyimpulkan bahwa 1. Bisa dikatakan bahwa denatural massage and reflexology sudah melakukan tugasnya sesuai dengan SOP atau Standard Operating Procedure. Setelah pengamatan karyawan dan karyawati denatural massage and reflexology selalu cekatan dan sikap dalam melayani pelanggan, dan yang utama dalam pelayanan adalah membuat pelanggan senang dan puas hati, seperti selalu memberikan salam, sapa dan senyuman kepada setiap customer yang ada. 2. Tetapi, denatural massage and reflexology tidak ada tindakan pencegahan atas masalah yang pernah terjadi. Seharusnya, dengan adanya pencegahan masalah yang akan terjadi merupakan nilai tambah bagi kepuasan dan kenyamanan pelanggan, dan juga denatural massage and reflexology tidak memberitahukan kelebihan dari kartu member. Analisis dan rekomendasi. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian pelaksanaan kepatuhan prosedur denatural massage and reflexology, rekomendasi yang kami berikan adalah 1. Dapat mengutamakan keluhan dan kenyamanan pelanggan dengan cara melakukan pencegahan masalah yang ada dengan baik dan aman, tanpa ada melibatkan pelanggan dalam masalah yang ada. 2. Harus memberikan lebih terhadap pelanggan yang mempunyai kartu member. Contohnya bisa saja seperti penambahan waktu treatment atau dapat keutamaan dalam pelayanan. Dokumentasi. Berikut ada beberapa dokumentasi yang telah diabadikan oleh anggota kelompok kami, di mana di sini terdapat dokumentasi tempat di mana kami melakukan prosedur kepatuhan audit, yaitu di denatural massage and reflexology. Baiklah, sekian presentasi prosedur kepatuhan audit di denatural massage and reflexology dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau pengucapan, kami mohon maaf. Terima kasih.